Halo, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di vlog eduseri sekali hari ini, siang hari ini, dan ini siang yang cerah gitu ya. Ini jam dinding saya lagi ngadet, kayaknya baterainya habis gitu ya. Dan gara-gara jam dinding ini saya dapat ide untuk bikin vlog kali ini gitu. Idenya apa? Saya teringat kepada nasihat orang-orang tua saya dulu. Apa tuh? Waktu adalah uang. Nah, saya teringat nasihat itu, dan sampai hari ini kadang-kadang masih banyak orang yang masih belum ngeh bahwa betul nasihat orang tua dulu kita itu adalah waktu itu adalah uang gitu ya. Apa hubungannya gitu kan? Oke. Hari ini kita akan bahas hubungan antara waktu adalah uang. Jadi hubungan waktu dengan uang, apakah benar manajemen waktu sama dengan manajemen uang gitu kan? Oke, kita taruh dulu di sana. Oke teman-teman, jadi kalau kita bicara manajemen waktu, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang banyak disampaikan oleh para ahli-ahli manajemen tentang apa yang disebut sebagai Eisenhower Matrix gitu teman-teman. Nah, tentu kalau namanya Eisenhower Matrix, maka bisa diduga bahwa ini diciptakan oleh seseorang yang namanya Eisenhower gitu ya. Nah, cuman Eisenhower yang mana? Ini adalah Presiden Amerika ke-34. Dia adalah presiden yang menggantikan Harry Truman dan digantikan kemudian oleh John F. Kennedy. Dia menjabat tanggal 20 Januari tahun 53 sampai 20 Januari tahun 1961, kurang lebih 8 tahun. Tapi hari ini kita nggak akan bicara soal sejarah Amerika, maka saya nggak akan bahas selalu dalam soal Dwight Eisenhower. Kita akan lebih banyak bahas soal Eisenhower Matrix gitu ya. Jadi apa yang mengilhami dibikinnya Eisenhower Matrix? Karena kata-kata beliau yang pernah bilang bahwa sesuatu yang penting itu belum tentu mendesak, sesuatu yang mendesak belum tentu penting gitu. Itu quote dari Eisenhower yang akhirnya mengilhami para ahli membuat satu matrix namanya Eisenhower Matrix gitu. Jadi Eisenhower Matrix pada dasarnya membagi wilayah prioritas dalam penting dan mendesak gitu. Jadi dibagi dua, antara penting dan mendesak gitu ya. Nah, kita akan bicara penting dan mendesak itu dibagi lagi menjadi 4 kuadran. Apa 4 kuadran itu? Adalah kalau kita bicara ini penting, kemudian bicara ini mendesak, maka ada sesuatu yang penting dan mendesak, ada sesuatu yang tidak penting namun mendesak, ada sesuatu yang mendesak namun tidak penting, ada sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini empat hal ini, 4 kuadran ini. Kita bahas satu-satu hubungan antara manajemen waktu itu dengan manajemen uang gitu ya, berbasis kepada Eisenhower Matrix. Oke. Kita akan mulai dari yang penting dan mendesak tentu saja kan, penting dan mendesak. Apa itu hal-hal yang penting dan mendesak ya? Karena dia penting, dia memang harus dilakukan, dan karena mendesak, dia harus dilakukan sekarang gitu. Maka kalau kita bicara Eisenhower Matrix, segala sesuatu yang masuk dalam kategori penting dan mendesak itu actionnya harus kerjakan gitu. Jadi apa contohnya? Misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu, nulis email, kita mengirim email, ada nasabah komplain, itu sesuatu yang penting dan mendesak, harus segera kita lakukan gitu, harus segera kita handle. Kalau tidak di handle, nanti berpotensi akan menjadi komplain yang lebih besar gitu, untuk berbahaya buat bisnis kita. Jadi untuk sesuatu yang penting dan mendesak, actionnya adalah do. Nah, urusannya apa sama manajemen uang, manajemen keuangan? Maka kalau hal yang masuk dalam kategori penting dan mendesak adalah apa? Adalah cari duit sebenarnya. Itu kategori yang penting dan mendesak. Karena di dalam manajemen keuangan, hal yang paling sulit itu adalah kalau tidak ada duit yang di manage gitu. Jadi do-nya adalah ya cari duitnya dulu gitu, sampai ada duitnya. Itu penting dan mendesak. Kita akan kemudian kita lanjutkan ke yang penting tapi tidak mendesak. Jadi tadi ada yang penting dan mendesak, ini ada yang penting tidak mendesak gitu ya. Apa sih yang termasuk dalam kegiatan yang penting namun tidak mendesak? Kegiatan-kegiatan apa? Ya seperti pengembangan diri, kemudian pengembangan relasi,
kemudian ya apa namanya, merencanakan perencanaan hidup itu sesuatu yang penting, namun tidak bisa, artinya bisa kita jalankan, bisa kita lakukan begitu kita punya waktu gitu ya, atau kita punya kemampuan gitu ya, tidak harus dilakukan pada saat itu juga. Maka kalau kita bicara di dalam manajemen waktu, sesuatu yang penting namun tidak mendesak itu actionnya adalah plan, jadi rencanakan gitu. Oke. Nah, hubungannya apa dalam manajemen keuangan atau di dalam perencanaan keuangan? Plan, ya tentu saja plan ada bikin perencanaan. Maka kalau kita bicara manajemen keuangan, bikinlah perencanaan keuangan gitu. Nah, ini menarik nih, karena kalau kita bicara manajemen perencanaan keuangan, terutama kalau perencanaan keuangan keluarga, kita mesti tahu bahwa perencanaan keuangan keluarga itu bentuknya seperti piramida. Ya, segitiga gitu ya, segitiga seperti piramida gitu ya. Dimana layer paling bawah adalah bicara soal dana darurat, persiapan dana darurat. Nah, apa saja pekerjaan yang masuk dalam kategori persiapan dana darurat? Ya, tentu saja menyiapkan dana darurat. Minggu lalu saya sudah cerita dengan anak-anak saya bagaimana mereka harus punya S untuk persiapan dana darurat mereka. Kalau mereka sederhana hidupnya karena masih ikut sama orang tua, jadi dana daruratnya misalnya kalau misalnya mereka lagi kuliah, karena kebetulan mereka pakai motor, banyak pecah gitu ya, mereka bisa pakai duit dana darurat itu untuk menanggulangi ban pecah itu. Jadi kalau kayak kita orang-orang tua yang sudah punya anak, dana darurat misalnya seperti kondisi sekarang pandemi ini, dimana ada beberapa teman yang tanggal 1 April masih bekerja normal gitu ya, tiba-tiba tanggal 15 April perusahaannya bilang kita mau tutup, kemudian melakukan PHK gitu. Hidup dari mana kalau tidak pakai namanya dana darurat gitu. Nah, para perencana keuangan bikin rumus, ada dana darurat ada 3 kali penghasilan, atau 3 kali pengeluaran, 6 kali, 12 kali, tergantung sebenarnya kebutuhan kita semua. Jadi semakin banyak hutang maka dana daruratnya harus semakin besar ya. Jadi bisa 12 kali, 24 kali. Oke, itu dana darurat. Kemudian yang layer di atasnya lagi kita bicara soal proteksi. Itu kita bicara asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jangan sampai uang dana darurat tadi yang tadinya memang diperlukan untuk sesuatu yang darurat terpakai kalau misalnya kita terjadi risiko. Nah, kita juga kemarin sudah bahas apa sih risiko yang bisa di cover oleh asuransi, atau risiko seperti apa yang bisa diasuransikan adalah risiko-risiko yang kejadiannya jarang dan unpredictable, nggak tahu kita kapan kejadiannya, tapi pasti terjadi karena kita sifat dasar manusia sebenarnya memiliki risiko, dan begitu itu terjadi dampak finansialnya itu besar banget gitu ya. Contoh sakit misalnya, dan sakit itu kan kalau misalnya katakan demam berdarah itu udah puluhan juta sekarang kalau misalnya pengen dapat treatment yang bagus gitu ya. Tentu saja kita kan pengen selalu dapat treatment yang bagus gitu ya. Kita bicara COVID, ada satu nasabah saya kena COVID, sekali masuk rumah sakit 300-400 juta. Kenapa? Karena model perawatannya juga berbeda gitu. Nah, itu pentingnya punya asuransi kesehatan. Dan misalnya asuransi jiwa gitu. Kenapa penting? Karena terutama buat keluarga yang pencari nafkah utamanya hanya satu, misalnya suami aja gitu. Itu penting karena begitu suaminya meninggal dunia, istri dan anak-anak masih tetap hidup tanpa harus berharap sumbangan dari kiri kanan. Itu mengenaskan sebenarnya, karena agama juga sebenarnya melarang kita meninggalkan keturunan kita meminta-minta gitu. Nah, itu proteksi, itu nomor 2. Nomor 3 di atasnya lagi baru kita ngomong investasi. Nah, kenapa kita harus ngomong investasi? Karena tadi di paling bawah adalah S, itu saving, di tengah adalah protection, di atas lagi investasi. Kenapa? Kita sudah mulai punya uang lebih yang pengen kita kembangkan supaya harta kita berkembang. Nah, karena sifatnya supaya harta kita berkembang, maka jangan sampai ketika sudah mulai berkembang karena sakit, tadi resiko sakit itu kepake habis gitu. Maka perlu layer tadi di bawahnya adalah namanya proteksi. Jadi tadi dana darurat, proteksi, baru ngomong investasi. Maka kebalik-balik, kalau orang udah mulai ngomongin investasi tapi belum punya proteksi, rada membingungkan gitu ya konsep cara berpikirnya. Nah, setelah itu baru masuk yang piramida paling atas, kita bicara soal
warisan. Jadi warisan itu tidak semata-mata soal menyiapkan sesuatu yang kita tinggalkan kepada penerus kita, kepada ahli waris kita, tapi juga kita harus mempersiapkan biaya untuk mereka bisa memiliki harta tersebut. Karena saya sudah bicara, proses pewarisan itu adalah proses pencarian pemilik atau tuan atas harta yang baru gitu. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak bisa bawa hartanya ke akhirat, maka akan dicari tuan yang baru. Nah, untuk mencari tuan yang baru itu diperlukan biaya yang kadang-kadang kalau asetnya besar itu menjadi biayanya sangat besar. Nah, itu konsep warisan. Itu kalau kita bicara tadi sesuatu yang penting dan tidak mendesak gitu. Kita perlu namanya plan gitu ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa kita harus cari duit, kita harus bikin plan atas duit kita. Lalu kita bicara adalah yang tidak penting tapi mendesak gitu. Nah, untuk yang tidak penting namun mendesak itu, misalnya nih, kita perlu membalas email, karena kalau tidak dibalas nanti misalnya orang yang mengirim email marah gitu. Itu sesuatu yang mungkin tidak penting tapi mendesak untuk dilakukan gitu ya. Nah, di dalam manajemen waktu itu pekerjaannya adalah delegate gitu. Delegate, jadi delegasikan. Kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain sendiri, kita delegasikan kepada orang lain, misalnya karyawan. Atau kalau tadi kita bicara konteks perencanaan keuangan, maka kalau kita tidak bisa melakukan perencanaan keuangan sendiri karena keterbatasan pengetahuan, karena teman-teman untuk bisa membuat satu perencanaan keuangan yang komprehensif itu dibutuhkan keahlian, dan ada sekolahnya untuk itu, dan ada gelarnya untuk itu. Misalnya gelarnya adalah Certified Financial Planning atau CFP yang seperti saya miliki. Maka kalau Anda merasa tidak memiliki kemampuan itu delegasikan kepada siapa? Kepada perencana keuangan yang memang sudah terpercaya, yang memiliki memang mumpuni untuk bisa melakukan perencanaan keuangan gitu. Cara ngetesnya gimana ya? Kita cek dia sendiri sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik atau belum gitu ya. Jadi delegate gitu. Maka inilah pentingnya ada profesi namanya perencana keuangan gitu. Oke, jadi yang penting dan mendesak tadi itu, penting tidak mendesak adalah plan, tidak penting tapi mendesak kita delegate gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak, actionnya adalah eliminate, jangan dilakukan ya. Misalnya kayak kita buka-buka gadget, kemudian buka marketplace ya kan, lihat barang 50.000, 100.000, beli gitu kan, ternyata begitu sampai barangnya nggak kepakai. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita eliminate. Nah, itu teman-teman, penting mendesak do, penting tidak mendesak plan, tidak penting mendesak delegate, tidak penting tidak mendesak eliminate gitu. Nah, itu sangat terkait dengan manajemen keuangan ternyata. Nah, makanya saya bilang benar kata orang-orang tua zaman dahulu bahwa waktu adalah uang, karena memanage waktu sama dengan memanage uang gitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari edukasi kami kali ini dan dapat sesuatu dari sana, bahwa penting adanya namanya perencanaan keuangan, dan ketika tidak bisa melakukan perencanaan keuangan, delegasikan kepada orang yang memang menguasai, memang orang yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk melakukan perencanaan keuangan, karena pada dasarnya ada do, plan, delegate, dan eliminate. Oke teman-teman, semoga dapat mendapatkan sesuatu dari edukasi kali ini, dan bila teman-teman mendapatkan manfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di edukasi berikutnya. Sukses untuk kita semua.